Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Arbitrase dan ADR yang terdiri dari 8 orang antara lain. 1. Nanda Erika Setia Putri dengan NIM 2019-20144. Kemudian Evi Sintia Rahma dengan NIM 2019-20160. Kemudian Umi Laila Fauziah yaitu 2019-20175 dan Mia Wahyuning Lestari dengan NIM 2019-20179. Kemudian Dafa Akil Majid dengan NIM 2019-20181. Kemudian saya sendiri Lutfiatul Zahroh dengan NIM 2019-20182. Kemudian Feriza Marsyananda yaitu 2019-20190, dan yang terakhir yaitu Tri Yusar Yahya dengan NIM 2019-20202. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi pada mata kuliah Arbitrase dan ADR, yang dimana materi ini berjudul Hukum Acara Arbitrase Tradisional, Internasional, dan Nasional. Baiklah, untuk slide pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nanda Erika Setia Putri. Padanya dipersilahkan. Arbitrase internasional. Arbitrase internasional integrasi pengadilan kosmetik. Arbitrase internasional dalam penggunaannya telah berkembang untuk memungkinkan para pihak dan berbagai hukum, latar belakang linguistik dan budaya untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara final dan mengikat. Biasanya tanpa formalitas aturan prosedural dari sistem hukum mereka sendiri. Untuk apa arbitrase internasional digunakan? Arbitrase internasional dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang dianggap sebagai istilah yang cakupannya bervariasi dari satu negara ke negara. Tetapi itu termasuk sebagian besar sengketa komersial. Aturan arbitrase internasional. Aturan arbitrase yang paling terkenal termasuk orang-orang dari Kamar Dagang Internasional ICC, Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional Asia, Pusat Internasional Amerika ICDR, dan Peraturan Pusat Arbitrase Internasional Singapura SIAT, dan Pusat Arbitrase Internasional Hong Kong HKIAC. Untuk slide selanjutnya, di sini akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Evi Sintia Rahma. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya mengenai bagaimana penghargaan arbitrase internasional diberlakukan. Sejak Konvensi New York yang mulai berlaku 7 Juni 1959, putusan arbitrase dapat diberlakukan di sebagian besar negara, tidak seperti putusan pengadilan tradisional. Lebih 190 negara telah meratifikasi Konvensi New York hari ini, yang berarti bahwa penghargaan arbitrase dapat diberlakukan sekitar 3-4 dari negara-negara yang diakui oleh PBB. Tentang hukum acara arbitrase nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan, misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPNI, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas, Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAKTI, the American Arbitration Association, Netherlands Arbitration Institute, the Japan Commercial Arbitration Association, dan the British Institute of Arbitrators. Kemudian untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Umi Laila Fauziah. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau sering disebut BANI, yaitu suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan. Permohonan arbitrase. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor Peraturan 02-BANI-09-2016 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, Ayat 1 menjelaskan bahwa arbitrase diselenggarakan berdasarkan permohonan arbitrase yang diajukan oleh pemohon kepada BANI. Pasal 2, permohonan arbitrase memuat yang pertama surat tuntutan yang berisi nama lengkap, tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, uraian singkat tentang duduk perkara, dan isi tuntutan. Yang kedua, permohonan arbitrase berisi lampiran yang terdiri dari fotokopi pembayaran atas biaya pendaftaran permohonan arbitrase, fotokopi perjanjian arbitrase yang mendasari permohonan arbitrase, fakta daftar bukti yang diajukan berikut keterangannya, fotokopi dokumen bukti yang bermaterai, atau jika tidak disertakan, maka dalam permohonan arbitrase harus diterangkan bahwa fotokopi dokumen bukti akan diajukan dalam pemeriksaan atau persidangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Nia Wahyuning Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Dewan Pengurus menyampaikan konfirmasi penerimaan atau penolakan terhadap pendaftaran permohonan arbitrase kepada pemohon. Tembusan termohon dalam jangka waktu paling lama 10 hari terhitung setelah tanggal pengajuan. Jika pendaftaran pemohon arbitrase ditolak, surat konfirmasi Dewan Pengurus memuat pula alasan penolakan. Pemohon dapat mengajukan kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Jika pendaftaran permohonan arbitrase diterima, maka A. Surat konfirmasi Dewan Pengurus memuat pula pemberitahuan mengenai yang pertama, penunjukan arbiter dan surat pernyataan kesediaan arbiter. Yang kedua, nama sekretaris. Yang ketiga, biaya-biaya arbitrase. Yang keempat, salinan permohonan arbitrase untuk termohon. B. Sekretariat mencatat permohonan arbitrase ke dalam buku register perkara BANI. Yang keenam, meskipun terhadap pendaftaran permohonan arbitrase telah dikonfirmasi diterima, namun BANI tidak akan menjamin tidak akan adanya eksepsi-eksepsi dari termohon atau turut termohon, termasuk eksepsi kompetensi BANI, mengingat konfirmasi tersebut diberikan berdasarkan dokumen dari pemohon saja, dan harus arbiter tunggal atau majelis arbitrase yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan eksepsi. Dalam hal demikian, pemohon harus menerima sepenuhnya resiko kemungkinan permohonan arbitrase dinyatakan tidak akan diterima oleh arbiter tunggal atau majelis arbitrase, termasuk konsekuensi biaya-biaya arbitrase yang tepat harus dipenuhi oleh pemohon berdasarkan peraturan ini. Yang ketujuh, Dewan Pengurus dapat melimpahkan kewenangan kepada sekretariat untuk memeriksa dan memberikan konfirmasi atas pendaftaran permohonan arbitrase. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya, yaitu Dafa Akil Majid. Kepadanya dipersilahkan. Bentuk penunjukan arbiter. Ketentuan mengenai syarat dan penunjukan arbiter diatur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau UU Arbitrase. Arbiter tunggal. Jika para pihak memilih arbiter tunggal, berarti penyelesaian perkara akan diperiksa dan diputus oleh satu orang arbiter. Menurut ketentuan pasal 14 ayat 1 UU Arbitrase, di
disebutkan bahwa untuk dapat diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, di antara para pihak harus ada kesepakatan terlebih dahulu untuk mengangkat arbiter tunggal. Proses pengangkatan arbiter tunggal. 1. Dilakukan oleh pemohon dengan mengusulkan nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal kepada termohon. 2. Usulan ini dapat disampaikan oleh pemohon dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimil, email, atau dengan buku ekspedisi. Apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah usulan arbiter diterima, termohon para pihak belum juga mencapai kesepakatan mengenai penentuan arbiter tunggal, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal atas permohonan salah satu pihak. 3. Pengangkatan arbiter tunggal tersebut didasarkan pada daftar nama yang disampaikan oleh para pihak atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase dengan memperhatikan rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Feriza Mersyananda. Kepadanya dipersilahkan. Bentuk penunjukan arbiter. Majelis arbiter, jika para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa akan diperiksa dan diputus oleh majelis arbiter, maka masing-masing pihak baik pemohon maupun termohon dapat menunjuk seorang arbiter dengan jangka waktu penunjuk arbiter paling lama 30 hari setelah pemberitahuan berlakunya syarat arbitrase diterima. Jika salah satu pihak tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase dalam jangka waktu tersebut, maka arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak. Dan apabila masing-masing pihak telah menunjuk seorang arbiter, maka dua orang arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak tersebut memiliki wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga. Arbiter ketiga yang ditunjuk oleh dua orang arbiter inilah yang kemudian akan menjadi ketua majelis arbitrase. Namun, dalam hal kedua arbitrase yang telah ditunjuk tersebut tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga atas permohonan salah satu pihak. Menurut pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Arbitrase terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri ini tidak dapat diajukan upaya pembatalan. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Triyusar Yahya. Kepadanya dipersilahkan. Proses pemeriksaan dan tenggang waktu yang diperlukan berdasarkan pasal 23 Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 02 PANI 09/2016 tentang peraturan dan acara arbitrase. 1. Jangka waktu pemeriksaan arbitrase adalah 180 hari terhitung sejak tanggal pengangkatan arbiter tunggal atau majelis arbitrase sebagai arbiter perkara sampai dengan penyerahan kesimpulan. 2. Arbiter tunggal atau majelis arbitrase berwenang memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. A. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu, misal karena adanya gugatan atau gugatan insidentil di luar pokok sengketa seperti permohonan cita jaminan sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata. B. Sebagai akibat pemeriksaan dan ditetapkan putusan provisional atau putusan sela lainnya. C. Adanya tuntutan hak ingkar. D. Adanya pengunduran diri arbiter. E. Adanya penggantian arbiter. F. Adanya upaya perdamaian. G. Dianggap perlu oleh arbiter tunggal majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan dengan alasan yang wajar dan disetujui para pihak.
dalam rangka menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase. Pada sidang pertama, arbiter tunggal atau majelis arbitrase dapat menetapkan estimasi jadwal pemeriksaan sampai dengan pembacaan putusan arbitrase. Jika telah dilakukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan ternyata persidangan arbitrase belum juga selesai, arbiter tunggal atau majelis arbitrase hanya dapat memperpanjang kembali jangka waktu pemeriksaan berdasarkan persetujuan para pihak dan Dewan Pengurus. Para pihak sepakat bahwa sengketa harus diselesaikan dengan iktikat baik dan secepat mungkin. Dan oleh karena itu, para pihak tidak akan mengulur-ulur waktu, melakukan tindakan dan sikap yang menghambat jalannya arbitrase. Ini beberapa referensi yang kami cantumkan pada slide terakhir sesuai ketentuan. Dan terima kasih kepada rekan-rekan semua, kurang lebih itu yang kami sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan atau tanggapan yang ingin diajukan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kemudian, apabila ada tutur kata yang kurang sopan atau lainnya, saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.